Gadis itu baru saja dibawa pulang ke rumah. Di hari pertamanya, sang kakak langsung membawa seekor anjing sebagai hadiah perkenalan. Namun, begitu melihat anjing itu, gadis itu langsung mengenali bahwa di dalam tubuh anjing tersebut bersemayam jiwa gadis palsu yang pernah mencuri hidupnya selama 49 hari tinggal bersama. Jika ritual tak dihentikan, jiwanya akan tertukar. Ia akan terjebak di tubuh anjing, sedangkan tubuhnya akan dikuasai oleh gadis palsu selamanya. Untuk menguji dugaannya, dia pura-pura menunjukkan rasa jijik dan berkata, "Aku tidak suka anjing." Tepat seperti dugaannya, wajah kakaknya langsung berubah. Menuduhnya meremehkan hadiah pertama dari keluarga. Orang tuanya juga ikut mencela. Katanya anjing adalah sahabat paling setia manusia. Memaksanya menerima anjing itu, ayahnya bahkan turun tangan langsung memperagakan bagaimana anjing itu duduk dan berjabat tangan. Anjing tersebut menunjukkan kepatuhan luar biasa, sesuatu yang jarang dimiliki hewan biasa. Melihat betapa inginnya keluarganya menyerahkan tubuh ini pada gadis palsu, gadis itu pun diam-diam merancang rencana balasan. Keesokan harinya, dia pergi ke toko hewan dan memilih seekor kucing liar dengan sifat paling ganas, lalu membawanya ke sungai bersama si anjing. Ia duduk bersila, mulai membaca mantra dan merapal ritual. Ternyata dia adalah pewaris generasi ke-18 dari keluarga ahli sihir kuno. Setahun lalu, kakak seperguruannya tewas menyelamatkan anak yang tenggelam. Kini dia turun gunung demi menyelamatkan sang kakak. Sebelum turun, ia sempat bingung mencari wadah jiwa untuk ritual. Sampai dia melihat anjing itu, barulah muncul ide brilian. Dia memindahkan jiwa gadis palsu ke tubuh kucing dan menggunakan tubuh anjing sebagai wadah bagi jiwa kakaknya. Setelah kembali ke rumah, dia menyerahkan kucing itu pada kakaknya sebagai hadiah balasan. Melihat kakaknya langsung mencibir kucing itu, gadis itu pura-pura sedih dan balik bertanya, "Bagaimana bisa kau meremehkan hadiah pertama dariku?" Orang tua mereka terdiam kaget. Namun, demi kelangsungan ritual gadis palsu, mereka memaksa sang kakak menerima kucing itu juga. Seperti yang diprediksi gadis itu, begitu ia naik ke lantai atas, ia mendengar sang kakak mengeluh. Namun, ayah dan ibu menyuruhnya bersabar. Hanya tinggal 49 hari dan gadis palsu akan bangkit kembali. Hubungan baik dengan gadis ini harus dijaga. Yang mereka tak tahu adalah saat ini gadis palsu sedang terjebak dalam tubuh seekor kucing. Meski ia berteriak dan memohon pertolongan, tak ada seorang pun yang bisa mendengarnya. Di lantai atas, gadis asli hanya tertawa dingin karena tak ada yang memahami ilmu sihir. Tak seorang pun tahu bahwa kucing itu sedang berteriak, "Tolong!" Keesokan harinya, saat orang tuanya turun ke bawah, kucing itu langsung melompat ke pelukan mereka. Berusaha memberi isyarat bahwa ia adalah gadis palsu. Namun, ibu hanya menganggapnya berisik, langsung berniat mensterilkan. Kakaknya yang mata duitan justru ingin mengawinkan kucing itu karena anak-anaknya bisa dijual untuk uang. Gadis itu pun menyarankan, kebetulan ia akan mengajak anjing jalan-jalan, jadi bisa sekalian membawa kucing untuk dikawinkan. Setelah mendapat izin, mereka pun menuju toko hewan. Begitu tahu biaya mengawinkan kucing adalah $50 sekali, sang kakak langsung mengeluarkan setumpuk uang. Menyuruh pemilik toko mencarikan 10 kucing jantan sekaligus tanpa peduli cocok atau tidak, lalu bertanya pada sang gadis apakah ia keberatan. Padahal gadis itu justru senang dalam hati. Pemilik toko pun membawa kucing itu untuk dikawinkan. Tangisan dan jeritan kucing menggema dari dalam ruangan. Namun sang kakak malah mengira itu suara manja karena birahi tanpa tahu bahwa tindakannya akan membuatnya sangat menyesal. 1 jam kemudian, kucing itu dikembalikan. Sang ibu melihat kucing itu jadi tenang dan merasa lega. Kakaknya bahkan menyindir bahwa kucing tidak seperti orang tertentu yang memang hina sejak lahir. Melihat senyum di wajah orang tuanya, gadis itu tahu sindiran itu ditujukan padanya.